Untuk hari ini asistensinya aku akan ngasih 3 materi ke kalian. Itu ada materi angka indeks, kemudian analisis deret waktu, dan ada materi distribusi normal. Oke, share screen-nya boleh diturunin sedikit. Mas Riki, boleh diturunin sedikit. Ini lagi yuk, kita langsung ke soal nomor 1 aja. Oke, di soal nomor 1 itu ada materi angka indeks ya. Oke, untuk materi angka indeks di situ ada soal dengan 5 perusahaan. Oke, perusahaan pertama itu ada perusahaan A, ada perusahaan B, C, D, dan E. Oke, di soal ini ada nilai penjualan dan volume penjualan tahun 2017. Kemudian ada nilai penjualan dan volume penjualan 2018. Nah, untuk nilai penjualan tahun 2017 itu diisyaratkan menjadi PO. Kemudian volume penjualan 2017 itu menjadi QO. Untuk nilai penjualan 2018 menjadi PN. Dan volume penjualan menjadi QN. Baik, kita langsung mengarah ke pengerjaan soal. Untuk soal ini diminta kita mencari dengan metode Las-Peyres, metode Paasche, dan metode Fisher. Kita bergerak ke metode Las-Peyres. Untuk metode Las-Peyres, itu rumusnya ada sigma PN dikali QO, kemudian dibagi sigma PO dikali QO dikali 100. Untuk sigma PN itu kita dapatkan dari total nilai penjualan 5 perusahaan di tahun 2018. Kemudian untuk QO kita dapat dari total volume penjualan 5 perusahaan di tahun 2017. Nah, jadi boleh diturunin dikit Mas, kita langsung ke bagian pengerjaannya. Oke, di indeks Las-Peyres ini itu rumusnya tadi ada sigma PN dikali QO, kemudian dibagi sigma PO dikali QO dikali 100. Maka kita masukkan bilangannya. Untuk sigma PN itu nilainya sigma PN itu nilainya 1.036.000. Kemudian untuk QO-nya itu nilainya ada 1.300 unit. Jadi 1.036.000 itu kita kalikan dengan 1.300 unit, maka diperoleh hasil 260.450.000. Kemudian untuk pembaginya itu ada sigma PN dikali sigma PO dikali QO. Nah, sigma PO-nya ini di sini tertera nilai 700.000, kemudian QO-nya 1.300 unit. Jadi 700.000 dikali 1.300 unit dibagi 1.300 unit, kemudian diketemukan hasil 178 juta. Nah, untuk mencari hasil akhir itu ada 260.450.000 dibagi 178 juta, kemudian dikali 100, maka didapat hasil 146,2. Maka indeks dari soal tersebut apabila dicari dengan metode Las-Peyres hasilnya adalah 146,32. Oke, selanjutnya kita masuk ke indeks dengan metode pencarian indeks Paasche. Di indeks Paasche ini rumusnya ada sigma PN dikali QN, kemudian dibagi sigma PO dikali QN, kemudian dikalikan juga dengan 100. Nah, sigma PN-nya ini
itu nilainya 1.036.000. Kemudian QN-nya itu nilainya 1.850 unit. Itu dikalikan, diketemukan hasil 371.380.000. Kemudian untuk sigma PO dikali QN-nya, sigma PO-nya ada 700.000, kemudian QN-nya ada 1.850 unit, maka 700.000 dikali 1.850 unit diketemukan hasil 250.900.000. Kemudian 371.380.000 tadi dibagi 250.900.000 dikali 100, maka diketemukan hasil 148,02. Oke, itu untuk indeks apabila dicari dengan metode Pak-Ashi. Kemudian kita lanjut ke indeks apabila dicari dengan metode Fisher. Boleh turun sedikit Mas share screen-nya. Oke, untuk mencari indeks dengan metode Fisher tadi, rumusnya ada IF sama dengan akar IL dikali IP. Nah, IL ini dari mana? IL ini tadi dari Las Vegas tadi. Nah, di indeks Las Vegas tadi, hasilnya kan 146,32. Kemudian IP itu dari indeks Pak-Ashi. Nah, indeks Pak-Ashi tadi nilainya ada 148,02. Maka 146,32 dikali 148,02 itu dikalikan dapat hasilnya 21.658,19. Kemudian hasilnya diakarkan, jawabannya jadi 147,17. Itu hasil untuk indeks dari soal apabila dicari dengan metode Fisher. Kurang lebihnya itu penjelasan terkait materi angka indeks. Apakah dari adik-adik ada yang ingin bertanya terkait materi tersebut? Apabila ingin bertanya, boleh langsung on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 2. Share screen-nya boleh dilanjut. Baik, di soal nomor 2 ini kita membahas materi analisis deret waktu. Oke, di sini ada soal dari data berikut, berapa nilai peramalan pelanggan PT Telkom dengan perhitungan tren kuadrat terkecil atau garis lurus untuk jumlah tahun genap pada tahun 2020, 2022, dan 2025. Baik. Seperti yang adik-adik lihat di layar yang ada, di situ ada soal berupa tabel dengan keterangan tahun dan pelanggan dalam jutaan rupiah. Di tahun kita bisa lihat ada 2014 dengan pelanggannya 4,2 juta, 2015 dengan pelanggannya 5 juta. Kemudian di 2016 ada pelanggannya 5,6 juta, 2017 6,1 juta, 2018 6,7 juta, dan terakhir 2019 dengan pelanggan 7,2 juta. Kita langsung masuk ke bagian pengerjaan. Di bagian pengerjaan itu kita buat 5 kolom. Itu ada kolom tahun, pelanggan, kemudian kode tahun, kemudian Y dikali X, dan X pangkat 2. Boleh diturunkan share screen-nya. Oke, stop dulu ya. Nah, di kolom ini untuk tahun itu disesuaikan dengan soal. Kemudian pelanggan itu juga isinya disesuaikan dengan soal. Tambahannya hanya di sini pelanggan, kemudian ada Y ya di situ. Nah,
Y ini adalah permisalan dari pelanggan tersebut. Kemudian di kolom sebelahnya ada kode X atau kode tahun. Kemudian di sebelahnya ada kolom Y dikali X, dan di sebelahnya lagi ada kolom X pangkat 2. Nah, untuk tahun dan pelanggan itu sama seperti di soal ya adik-adik. Jadi aku langsung jelaskan ke bagian kode tahun. Nah, kode tahun ini karena soal berupa data genap, maka untuk pengisian kode tahun itu dibagi dua, ditaruh di tengah-tengah data. Nah, di sini data tengahnya itu ada 2016 dan 2017, maka kode tahun untuk 2016 dan 2017 itu 0,5. Perbedaannya, kalau di 2016 itu min 0,5, karena untuk kode tahun itu memakainya sistem garis bilangan. Jadi apabila ke kanan semakin besar dia positif, ke kiri semakin kecil dia negatif. Jadi untuk pengisian kode tahun di 2016 itu ada min 0,5, 2015 itu ada min 1,5, 2014 itu ada min 2,5. Nah, kalau di 2017 itu kode tahunnya 0,5, 2018 1,5, dan 2019-nya 2,5. Kemudian kita lanjut ke kolom Y dikali X. Nah, Y dikali X ini pengisiannya didapatkan dari jumlah pelanggan per tahunnya dikalikan dengan kode tahun. Jadi kalau 2014 pelanggannya ada 4,2 juta, itu dikalikan dengan kode tahunnya min 2,5, maka didapat hasil 10,5, min 10,5. Nah, begitu seterusnya sampai ke tahun 2019. Jadi untuk mengisi kolom Y dikali X itu cukup dengan mengalikan jumlah pelanggan dikali kode per tahun yang dimiliki masing-masing tahun. Kemudian kita lanjut ke kolom X pangkat 2. Di kolom X pangkat 2 ini itu berarti kan X kuadrat. Nah, cara ngisinya kode tahun milik tahun masing-masing tadi dipangkatkan. Nah, untuk tahun 2014 itu ada min 2,5. Adik-adik di sini semua udah tahu belum untuk cara memangkatkan? Udah, Mbak. Udah, Mbak. Kalau sudah tahu, berarti aku nggak perlu menjelaskan lagi ya. Jadi, untuk cara memangkatkan itu bilangan tadi dikali dengan bilangan itu sendiri. Nah, sebelum lanjut ke tahap pengerjaan berikutnya, kita harus menotal dulu nilai dari total pelanggan selama 5 tahun, kemudian total dari Y dikali X, kemudian total dari X pangkat 2. Nah, total-total ini tadi disebut dengan sigma. Oke. Maka sigma pelanggan tadi itu dinamakan sigma Y, karena pelanggan tadi diisyaratkan dengan huruf Y. Jadi, sigma Y itu kalau di total ada 34,8, kemudian sigma Y dikali X itu ada 10,3, dan sigma X pangkat 2 itu ada 17,5. Baik, boleh dilanjut share screen-nya. Oke, nah untuk mencari trend kita punya rumus Y aksen sama dengan A ditambah B X. Oke, itu adalah rumus utamanya. Kita cari dulu nilai dari si A. Untuk mencari A, itu rumusnya ada sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y-nya berapa? Sigma Y tadi kalau sesuai dengan total yang sudah ada di kolom di atas itu 34,8. Kemudian N itu sama dengan 6. Dari mana dapatnya N sama dengan 6? Nah, N ini adalah jumlah data. Jadi kalau kita lihat di soal tadi, itu kan datanya ada 2014 sampai 2019. Nah, itu kalau kita hitung ada 6 tahun, maka N-nya sama dengan 6. Kemudian kita bagi, dapat hasilnya 5,8. Itulah nilai A. Kemudian lanjut ke nilai B. Di nilai B ini ada rumusnya sigma Y dikali X dibagi dengan sigma X pangkat 2. Oke, untuk sigma Y dikali X tadi itu dapatnya 10,3. Kemudian dibagi dengan sigma X pangkat 2 itu 17,5. Maka dapatlah hasil
0,59. Kita masuk ke persamaan tren. Nah, persamaan tren ini kalau tadi rumusnya Y aksen sama dengan A ditambah BX, berarti cara mencarinya 5,8 ditambah 0,59 dan X. Nah, kita lanjut ke step pencarian untuk tahun 2020, 2022, dan 2025. Share screen-nya boleh dilanjut. Baik, nah kita lanjutkan ke mencari untuk tren kuadrat di tahun 2020, 2022, dan 2025. Nah, berbeda dari tabel sebelumnya, untuk tabel ini itu hanya dimulai dengan tahun 2019, 2020 sampai 2025. Kemudian di sebelahnya ada kode tahun, yang mana kode tahun ini merupakan lanjutan dari kode tahun yang ada di soal tadi. Jadi, untuk kode tahunnya ada 2019 dengan 2,5, 2020 dengan 3,5, 2021 dengan 4,5, 2022 dengan 5,5, 2023 dengan 6,5, 2024 dengan 7,5, dan 2025 dengan 8,5. Oke, kita cari persamaan tren untuk tahun 2020. Boleh diturunin yuk share screen-nya. Oke, di stop dulu. Untuk tahun 2020, nah kita pakai rumus persamaan tren tadi. 2020 berarti Y aksen sama dengan A ditambah BX. A-nya tadi 5,8 dan B-nya 0,59. Nah, maka di sini untuk tahun 2020 mencarinya 5,8 ditambah 0,59 dikali 3,5. Kenapa 3,5? Karena kode tahun untuk 2020 itu ketemunya 3,5, maka dikalinya dengan 3,5 dapat hasil 7,86. Itu untuk tahun 2020. Kemudian untuk tahun 2022 kita tinggal mengganti kode tahun. Nah, di 2022 kode tahunnya tadi ada 5,5. Nah, maka untuk tahun 2022 hasilnya itu 9,04. Kemudian untuk tahun 2025 kita masih pakai cara yang sama. Itu caranya mengganti kode tahun dengan 8,5. Maka didapatkan hasil 10,80. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan untuk materi analisis deret waktu dari adik-adik. Apa ada yang mau bertanya? Tidak, Kak. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, boleh dilanjut ke soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 ini kita bahas materi distribusi normal. Nah, di situ ada soal sebuah alat elektronik diberikan jaminan tidak akan rusak rata-rata selama 800 hari dengan deviasi standar 40 hari. Pertanyaannya, hitunglah berapa peluang alat elektronik tersebut tidak akan rusak antara 778 hari sampai 834 hari. Oke, kita masuk ke tahap pengerjaan. Share screen-nya boleh diturunkan. Ya, boleh di-stop. Nah, tahap pengerjaan itu ada 3 kali ya, Dedek. Nah, di sini tahap pengerjaan pertama itu kita mencari nilai Z1. Nah, Z1 ini rumusnya ada X1 dikurangi X, kemudian dibagi SX. Nah, X1 ini didapat dari soal. Nah, pertanyaannya tadi kan berapa peluang tidak akan rusak antara 778 sampai 834 hari. Nah, maka X1-nya itu diisi dengan 778. Kemudian dikurangi X. X rata-ratanya ini, X min-nya ini 800. Karena di soal tadi sudah tertera juga bilangan 800 sebagai rata-ratanya.
Nah, kemudian dibagi dengan deviasi standar. Deviasi standarnya berapa tadi? Nah, kalau di soal deviasi standarnya itu 40. Nah, maka di sini perhitungannya 778 dikurangi 800 dibagi 40 dapat hasil 0,55. Nah, 0,55 ini apabila dicari nilainya di tabel Z ditemukan nilai 0,2088. Nah, kemudian tahap akhirnya 0,2088 ini dijadikan ke persen. Cara mempersenkannya gimana? Nah, 0,2088 ini kalau mau dijadikan ke persen itu dikali 100, maka dapat hasil 20,88%. Tuh. Nah, kita masuk ke Z2. Z2-nya ini rumusnya juga sama, hanya perbedaannya ada di X. Jadi X2 dikurangi X min tadi, kemudian dibagi deviasi standar. Nah, X2-nya itu 834 didapat dari soal. Kemudian X rata-ratanya 800 juga dari soal, dan deviasi standarnya 40 itu juga dari soal. Nah, 834 dikurangi 800 dibagi 40 hasilnya 0,85. Nah, 0,85 ini apabila dicari di tabel Z itu ditemukan nilai 0,3023. Nah, kemudian 0,3023 ini tadi juga dijadikan persen. Jadi hasilnya ada 30,23%. Nah, kemudian masuk ke tahap akhir, boleh diturunin bisa baik, di tahap akhir ini itu ada Z1 ditambah Z2. Nah, itu adalah untuk mencari nilai akhirnya ya. Nah, nilai Z1 tadi itu 20,88% dan nilai Z2-nya 30,23%. Maka jawabannya ditemukan 51,11%. Nah, untuk gambar grafiknya bisa dilihat source-nya boleh dinaikin, Mas. Grafiknya di atas tadi ya. Nah, stop dulu. Nah, gambar grafiknya itu seperti ini. 778 itu sebagai batas kiri. Kemudian rata-ratanya ada 800, itu yang di tengah. Dan batas kanannya ada 834. Nah, kemudian itu di arsip dua-duanya. Dari tengah ke kiri dan dari tengah ke kanan. Nah, untuk daerah yang ada di arsiran sebelah kiri itu diberi tanda 20,88% sebagai penanda bahwa itu adalah daerah Z1. Kemudian untuk daerah dari tengah ke kanan yang diarsir itu diberi penanda 30,23% sebagai penanda bahwa itu daerah dari Z2. Nah, itu penjelasan untuk materi distribusi normal. Apakah ada adik-adik yang ingin bertanya? Mbak mau tanya. Monggo, silahkan. Cara buat melihat tabel Z itu kan yang ke kanan itu bagian apa, yang ke bawah itu nanti maksudnya yang ke kanan itu dilihatnya dari apa, terus yang ke bawah itu dilihatnya dari apa? Oh, belum paham pemakaian tabel Z ya berarti ya? Ya, belum. Oke. Nah, share screen-nya Mas Roykin boleh di stop dulu. Tak gantian aja yang share screen. Biar adik-adiknya bisa pakai tabel Z. Oke.
ya. Oke, udah kelihatan ya share screen-nya ya? Ya, sudah. Ya, ini tak kasih contoh untuk yang set 1 tadi. Nah, kalau di set 1 tadi itu kan yang harus dicari di tabel set nilainya 0,55. Nah, bilang untuk mencari di tabel set ini deh, itu caranya dua bilangan pertama yang di depan koma dan satu bilangan pertama di belakang koma itu berdua, terus bilangan yang di belakangnya itu ditinggal sendiri. Oke, tabel setnya udah kelihatan atau belum? Sudah. Nah, gini ya dek, untuk kalau contohnya kayak tadi ya 0,55. Nah, di sini kan sebelah kiri itu ada 0,5. Nah, caranya itu misalnya ada 3 angka kayak gitu, 2 angka itu jadi satu, yang pertama dan kedua, yang di depan koma dan di belakang koma. Kemudian angka di belakang koma yang kedua itu yang ditinggal. Jadi
0,5 ini itu disejajarkan sama 0,5 Mbak, share screen-nya hilang. Jadi hitam gitu ya. Oke, jadi gini dek. Nah, caranya itu 0,5-nya tadi, yang angka pertama dan kedua itu di sebelah kiri. Di sini ya, kelihatan ya kursornya. Nah, kemudian 5-nya yang di belakang itu dilihat dari yang atas. Jadi kalau 0,55 itu nilainya ada 0,2088. Jadi kesejajaran angka titik temunya ada di 0,2088 kayak gitu. Kalau misalnya contohnya 0,55. Tapi kalau 0,85 itu kita tinggal geser aja ke bawah sebelah kiri itu di 0,8. Kemudian 5-nya juga menjajarkan yang ke atas. Jadi titik temunya kalau 0,85 nilai tabel Z-nya itu 0,3023. Nah, seperti itu cara pakai tabel Z-nya. Apa sudah paham? Sudah, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada yang mau tanya, Aca kembalikan ke Mas Faiz.
Ustaz semua. Karena materi yang disampaikan Pak Ajeng sudah selesai, terus terlebih ini sudah memasuki waktu sholat juga, selaku pendampingnya Pak Ajeng, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama kegiatan asistensi pada siang ini. Terima kasih banyak Pak Ajeng sebelum materinya. Terima kasih banyak teman-teman juga menikmati waktunya untuk hadir asistensi pada siang hari ini. Apabila nanti ada yang belum dimengerti ataupun tidak paham, bisa disampaikan di grup ataupun bisa langsung diberi